Sobat Smart ASN Hebat. Selamat datang di podcast kita kali ini dengan tema Good Practice versus Bad Practice dalam mewujudkan Smart Governance. Saya, Priscilla Putri Supriyatna dari Taman Nasional Siberut akan memandu diskusi kita bersama rekan-rekan CPNS hari ini. Kita akan membahas bagaimana Good Practice versus Bad Practice di instansi kita dapat mempengaruhi terwujudnya smart governance, yaitu pemerintahan yang cerdas, efektif, dan berintegritas. Sebelum mulai, yuk kita sapa dulu teman-teman kita hari ini. Ada Kak Lili, seorang PEH dari Taman Nasional Siberut. Halo teman-teman. Kemudian ada Kak Naufal, seorang PEH dari Taman Nasional Sebangau. Halo. Selanjutnya ada Kak Rafa, seorang PEH dari Taman Nasional Sebangau. Halo. Kemudian ada Kak Dino, seorang penata laksana barang terampil dari Taman Nasional Sebangau. Halo. Baik, kita mulai dari hal positif dulu ya. Bisa diceritain nih, contoh good practice yang teman-teman temui di lingkungan kerja. Pertama dari Kak Lili. Oke, jadi teman-teman, kalau di Balai Taman Nasional Siberut ini, salah satu good practice yang saya lihat adalah penerapan sistem informasi inventarisasi dan monitoring keanekaragaman hayati secara digital menggunakan aplikasi Smart Patrol. Dengan sistem ini, data flora dan fauna bisa diakses cepat, akurat, dan transparan. Ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dan ini adalah contoh penerapan smart governance melalui digitalisasi data konservasi. Keren banget nih. Selanjutnya dari Kak Naufal. Oke Kak, kalau dari Taman Nasional Sebangau, khususnya di SPTN wilayah 2 tempat saya kerja sekarang, good practice yang diterapkan di Taman Nasional Sebangau ini adalah kolaborasi multi stakeholder yang efektif dalam monitoring kawasan gambut, yang secara khusus mengintegrasikan keahlian ilmiah dari universitas dengan pengetahuan lokal dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjamin akurasi data dan keberlanjutan konservasi ekosistemnya, Kak. Wih, keren banget ya pengelolaan gambut di Taman Nasional Sebangau. Baik, sekarang dari Kak Rafa nih. Oke Kak Priscilla, terima kasih untuk waktunya. Menurut saya good practice-nya di sini tepatnya adalah pelaporan data yang sudah baik secara digital sehingga pemimpin pun dapat memonitor kita pada saat kerja di lapangan. Begitu Kak Priscilla. Baik. Memudahkan pemimpin juga ya Kak ya, jadinya dalam proses penginputan data di lapangan. Selanjutnya dari Kak Dina nih. Oke, terima kasih waktunya. Kalau menurut saya, dari sisi pengelola barang milik negara di Balai Taman Nasional Sebangau, kami memakai sistem inventarisasi aset berbasis aplikasi Siman untuk penginputan data cepat dan akurat. Baik, memudahkan juga nih dalam menginputan data, tapi di bidang pengelolaan barang milik negara ya. Baik. Benar. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya, apakah kunci keberhasilan dari praktik-praktik hebat tersebut? Dari Kak Lili nih. Oke, kalau dari kunci keberhasilan tentang good practice tadi itu yaitu itu kuncinya di komitmen pimpinan dan kolaborasi lintas bidang. Tanpa koordinasi antara PEH, BMN, dan bidang data, sistem ini nggak akan berjalan. Selain itu, literasi digital juga penting banget dan semangat belajar ASN muda juga sangat penting. Begitu kalau dari saya, Kak Priscilla. Baik, berarti kolaborasi antar pihak juga menjadi penting ya Kak ya. Selanjutnya dari
Kak Noval. Menurut Kak Noval, apa sih kunci keberhasilan untuk good practice ini? Oke Kak, jadi menurut saya sih mungkin kurang lebih kayak jawaban Kak Lili ya. Nah, menurut saya untuk memperluas dampak positif dan menduplikasi keberhasilan ini, kita dapat menularkan good practice ini melalui forum berbagi praktik baik antar unit atau memfasilitasi diskusi dan adopsi model kolaborasi yang terbukti efektif di Taman Nasional Sebangau Kak. Seperti itu. Baik, berarti berbagi ilmu ya. Selanjutnya dari Kak Rafa. Menurut Kak Rafa bagaimana nih? Oke Kak, bagus sekali nih pertanyaan Kak ya. Menurut saya kunci keberhasilan itu berkomitmen pada pimpinan dan dukungan tim. Itu adalah kunci utama bagi kita. Begitu sih Kak menurut saya. Yes. Loyal, berkomitmen, keren banget nih. Selanjutnya dari Kak Dino. Oke, terima Menurut kasih. Kak Dino, Menurut saya, kunci keberhasilannya adalah memberikan penghargaan atas inovasi, juga mendorong ASN lain untuk meniru hal-hal yang baik. Itu saja sih menurut saya. baik. Berarti setiap ASN juga harus punya inovasi yang bagus-bagus nih. Ya Kak ya? Benar sekali. Baik. Nah, sekarang kita bahas di sisi yang sebaliknya, yaitu sisi bad practice. Apa sih contohnya menurut Kak? Nah, untuk contoh bad practice-nya itu biasanya tuh kurangnya kolaborasi antar seksi ya, menyebabkan programnya tuh tumpang tindih kayak gitu, Kak Frisel. Baik, di antara seksi berarti harus bekerja secara kolaboratif ya kali ya? Iya. Betul, Kak Frisel, seperti itu. Baik, selanjutnya dari Kak Noval. Menurut Kak Noval bagaimana nih? Kalau menurut saya sih mungkin ini relate di teman-teman juga ya. Menurut saya sih karena kurangnya keinginan kita juga orang-orang kantor untuk mempelajari dan mengadopsi teknologi terbaru itu menjadi hambatan signifikan dalam upaya modernisasi. Lalu proses monitoring dan pengelolaan kawasan yang berpotensi menurunkan efisiensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Seperti itu sih Kak. Baik, berarti harus belajar lagi, harus adaptasi lagi gitu ya Kak ya? Selanjutnya dari Kak menurut Kak Rafa yang berbeda seksi dari Kak Noval, bagaimana nih Kak? Menurut saya ya, sini itu kurangnya pengawasan sehingga sering luputnya pengawasan pada kawasan TN sini itu. Begitu sih Kak. Baik, kita juga tahu ya di sana gambutnya besar sekali ya. Baik, selanjutnya dari pengelolaan barang milik negara nih. Apa sih menurut Kak Dino Ramadan? Oke, menurut saya bad practice-nya adalah kurangnya kedisiplinan untuk pencatatan dan pelaporan aset sih. Menurut saya itu. Baik, karena tadi di awal sudah dijelaskan ya kalau harus input data dan lain-lain dalam sistem ya Kak ya. Iya benar. Baik, dari bad practice tersebut, apa penyebab dan solusinya yang bisa kita lakukan? Menurut Kak Lili dulu. Oke, biasanya tuh penyebab lainnya adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi. Itu seringnya seperti itu ya. Dan solusinya itu menurut saya perlu ada forum berbagi praktik baik antar unit kerja seperti Smart ASN Sharing Session. Nah, itu di situ ASN bisa saling belajar dari inovasi kecil yang berhasil lalu diadaptasi di unit lain. Seperti itu, Frisel. Baik, keren banget nih solusi yang bisa kita terapkan di instansi kita. Kemudian dari Kak Noval nih, pandangannya seperti apa? Kalau yang setelah saya jelaskan tadi untuk kurangnya minat belajar teknologi,
Jadi bisa saya simpulkan akar masalah dari keengganan mempelajari teknologi terbaru ini karena mindset yang belum sepenuhnya berubah, Kak. Yaitu pola pikir yang masih nyaman dengan cara kerja lama ditambah dengan ketidaksiapan struktural maupun individu dalam menghadapi dan mengintegrasikan teknologi baru dalam operasional harian. Untuk solusinya mungkin sama kayak Ili, diharapkan pegawai-pegawai ini mau untuk mempelajari hal-hal tersebut melalui forum atau pembelajaran mandiri, Kak, seperti itu. Baik, berarti kita juga harus jadi agen perubahan ya. Untuk Kak Rafa, bagaimana nih penyebab dan solusinya? Mungkin penyebabnya ya Kak ya, kurangnya pemahaman pertama, koordinasi dan sarana, motivasinya juga rendah, serta minim evaluasi waktu di lapangan. Untuk solusinya, menurut saya peningkatan kapasitas SDM, memperkuat kolaborasi, memanfaatkan teknologi yang ada, dan dokumentasi praktek di lapangan yang baik. Begitu Kak. Baik, berarti harus diterapkan sekali ya perilaku smart ASN ini. Betul. Dari pandangan Kak Dino bagaimana? Oke, menurut saya penyebabnya karena terbiasa dengan pencatatan manual seperti biasa. Jadi solusinya kita harus melakukan penguatan sistem pengawasan berbasis digital. Itu sih. Baik, dari diskusi kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa good practice lahir dari inovasi, kolaborasi, dan profesionalisme ASN. Sedangkan bad practice muncul karena resistensi terhadap perubahan dan lemahnya koordinasi antar pihak. Untuk menuju smart governance yang kita cita-citakan, ASN perlu melakukan smart digital, kolaboratif, dan adaptif. Terima kasih banyak untuk Kak Lili, Kak Noval, Kak Dino, dan Kak Rafa atas diskusinya yang keren banget hari ini. Semoga praktik baik yang kita bahas ini bisa menginspirasi ASN muda lainnya untuk terus berinovasi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam ASN. ASN berakhlak. Bangga melayani bangsa. Salam lestari. Salam lestari.